Halo guys, balik lagi di HC Suka Cerita. Dalam video ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Langsung aja kita bercerita tentang Pekalongan. Kota yang merupakan pelabuhan terpenting di Jawa Tengah dan terkenal dengan batiknya karena memiliki corak yang khas dan variatif. Pekalongan merupakan kota pertama di Indonesia dan kota Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO. Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik yang menjadi khasanah khas Indonesia. Kota Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Batang, serta Kabupaten Pekalongan. Namun, tak banyak yang tahu mengapa kota tersebut diberi nama Pekalongan. Asal-usul nama dan sejarah kota Pekalongan menjadi sebuah topik pembahasan yang menarik untuk diulas. Karena asal-usul nama Pekalongan memiliki beberapa versi yang berbeda. Versi pertama mengatakan bahwa nama Pekalongan berasal dari perubahan bunyi dari Poe Cuelang pada catatan dinasti Sung tahun 12 Masehi. Poe Cuelang kemudian menjadi Pecalangan atau Pekhalongan, diartikan sebagai peruntungan yang besar, dan berakhir menjadi Pekalongan. Teori perubahan toponimi ini dikemukakan oleh W.P. Groeneveld. Versi ini akhirnya menjadi versi yang disepakati oleh pemerintah. Dasar hukumnya berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957. Tetapi menurut cerita rakyat, nama Pekalongan berasal dari kisah Joko Bau, putra Kiai Cempaluk yang dikenal sebagai pahlawan di kawasan Pekalongan. Joko Bau mengabdi kepada Sultan Agung Raja Mataram. Ia kemudian diperintahkan untuk memboyong Putri Ratnasari dari Kalisalak Batang ke istana. Namun ternyata Joko Bau jatuh cinta kepada sang putri. Saat sang raja mengetahui hal itu, Joko Bau dihukum dan diminta untuk pergi dan mengamankan daerah pesisir yang diserang bajak laut. Lalu Joko Bau bersemedi di hutan Gambiran dan melakukan topo ngalong atau bergelantungan seperti kelelawar atau kalong. Konon, tempat Joko Bau bersemedi tersebut dikenal sebagai Kota Pekalongan. Sebagian masyarakat juga menjelaskan nama ini berasal dari Bahu Rekso atau Joko Bau yang pernah ditugaskan oleh Sultan Agung untuk membuka sebuah hutan yang terkenal angker di pesisir utara. Dengan dibantu oleh gurunya yang bernama Ki Ageng Cempaluk, Bahu Rekso berhasil membuka hutan yang angker tersebut. Dia lantas mendapatkan hadiah berupa tanah di daerah tersebut. Sesuatu yang diperoleh sebagai hadiah dalam bahasa setempat disebut dengan pengangsalan atau halong yang kemudian menjadi awal mula penyebutan kawasan Pekalongan. Selain kisah Joko Bau, nama Pekalongan juga diyakini berasal dari kata pek dan along. Pek artinya teratas, sedangkan along atau halong berarti banyak, yang kemudian membentuk kata Pekalong atau yang kini dikenal dengan nama Pekalongan. Kata Pekalong disematkan pada sebuah daerah yang menjadi tempat para nelayan mencari ikan dan mendapatkan hasil yang banyak. Sejalan dengan itu, ada yang mengatakan jika along yang berasal dari kata kalong, sejenis kelelawar yang keluar di malam hari untuk menyebut para nelayan yang mencari ikan pada malam hari. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Pekalongan disebutkan berasal dari kerajaan Pou Kialong yang diceritakan pada naskah Sunda kuno pada abad ke-16. Naskah tersebut adalah salah satu koleksi perpustakaan Bodleian di Inggris. Dalam naskah tersebut diceritakan perjalanan orang terpelajar pertama dari Sunda yang bernama Bujangga Manik. Saat perjalanan, ia singgah di beberapa tempat di Pulau Jawa, diantaranya Brebes, Pemalang,
Batang, dan daerah yang kini disebut Pekalongan. Konon, Pujangga Manik menyebutkan nama daerah tersebut dengan Pekalongan yang kemudian nama tersebut digunakan hingga saat ini. Meski awalnya Pekalongan disebut-sebut masih berupa hutan, beberapa jejak sejarah membuktikan bahwa kawasan itu telah memiliki ikatan dengan beberapa kerajaan besar yang jauh lebih tua termasuk Mataram kuno. Salah satu buktinya adalah terdapat beberapa situs arkeologi peninggalan era dinasti Sailendra. Salah satunya adalah Lingga dan Yoni di desa Linggo Asri. Selain itu, Pekalongan juga memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Demak dengan bukti beberapa petilasan Sunan yang dikenal dekat dengan Kerajaan Demak, termasuk Sunan Kalijaga. Cikal bakal Pekalongan sudah ada sejak awal abad ke-16. Saat itu, wilayah Pekalongan disinggahi oleh orang-orang dari Kerajaan Demak dan Cirebon. Pada abad ke-17, secara administratif, Pekalongan menjadi bagian wilayah Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung. Pada saat penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 oleh Kerajaan Mataram, Pekalongan menjadi kantong lumbung perbekalan. Alasannya karena Pekalongan berada di jalur Pantura dan di jalur perdagangan laut yang strategis. Kala itu, Pangeran Mandurareja dan Bahureksa ditunjuk sebagai panglima perang. Pada abad ke-18, wilayah Pekalongan sudah dipengaruhi VOC. Bahkan, sejak tahun 1800-an sampai 1942, wilayah Pekalongan menjadi wilayah administratif pemerintahan Hindia Belanda dan disebut wilayah gubernemen. Setelah proklamasi, rakyat Pekalongan berhasil merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Lalu, pada 7 Oktober 1945, Pekalongan telah bebas dari tentara Jepang. Saat ini, Pekalongan menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah dan memiliki wisata andalan seperti Museum Batik Nasional yang memiliki lebih dari 1.000 motif kain batik. Selain itu, Pekalongan juga memiliki tempat wisata seperti Curug Cinde yang terletak di dalam hutan, atau Pantai Pasir Kencana yang memiliki ombak yang tenang serta hasil laut yang melimpah. Oke teman-teman, ternyata sejarah dan asal-usul tentang Pekalongan memiliki beberapa versi yang menarik ya. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Terima kasih udah selalu pantengin Suka Cerita Channel. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!